Ziarah kubur wali tarim lebih baik dari sholat sampai hancur tubuh badan. Waduh, jadi ziarah kubur ke tarim itu lebih baik daripada sholat walaupun sampai badan kita tuh hancur. Ziarahlah kekasih Tuhan, ziarahlah wali Allah, lebih baik daripada kamu buat ibadat sehingga hancur tubuh kamu. Itu antara pesan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereaksi video khurafat orang Ba'alawi lagi. Tetapi ini bukan yang di Indonesia, melainkan ini di Malaysia. Ternyata di Malaysia juga ada, guys. Cuman memang nggak sebanyak di Indonesia. Dan ajaran Ba'alawi nggak di Indonesia, nggak di Malaysia, ya sama aja. Memang isinya khurafat. Oke, langsung aja kita simak videonya ya. Di sini ada keterangannya ya. Ziarah kubur wali tarim lebih baik dari sholat sampai hancur tubuh badan. Waduh, jadi ziarah kubur ke tarim itu lebih baik daripada sholat walaupun sampai badan kita tuh hancur. Terus ada keterangan lagi bahaya ajaran tarim. Oke, kita simak dulu videonya ya. Nah, katanya Sidi Abdul Rahman As-Saggaf bin Muhammad Mauladawi lah. Ini bahasanya bahasa Malaysia ya. Berarti mungkin orang Ba'alawi ini udah lama tinggal di Malaysia. Dia ni tahun karena dia tahu berbahasa Malaysia. 700 lebih. Dia kata zaman dia saja di tanah di Zambal itu sebanyak 80 orang kutub. Yakni ketua wali, orang yang siapa darjah ketua para wali, 80 orang di tanah di sana. Jadi di Tarim ada sebanyak 80 wali kutub dahulu ya, sekitar tahun berapa gitu ya. Hak wali biasa begitu beribu tak tahu banyaknya. Maka perkuburan itu menjadi masyhur diziarahi. Ramai orang ziarah kerana nak mengambil berkat daripada sana, pergi ziarah orang lain. Jadi di Tarim itu karena banyak wali, mulai dari wali kutub sampai wali yang biasa, jumlahnya ribuan, makanya banyak orang yang berziarah ke sana gitu ya. Sunat kita berziarah dengan kekasih Tuhan, waliullah yang hidup ataupun yang mati. Ada seorang bermimpi. Ni nak react pula ni. Hujah dengan mimpi. Ada seorang kekasih Tuhan, bukan musuh Tuhan, kekasih Tuhan. Bukan Wahabi kami. Wahabi lagi ya kan? Bermimpi. Bermimpi ke apa dia? Dia bermimpi Rasulullah pesan dia kepada dia 3 perkara. Jadi hadisnya dari mimpi. Oke. Salah satunya dia kata apa dia? Ziarahlah kekasih Tuhan, ziarahlah wali Allah, lebih baik daripada kamu buat ibadat sehingga hancur tubuh kamu. Itu antara pesan dia. Nak buat hujah tak boleh buat hujah lah kau mimpi. Tetapi lagu tu lah. Jadi dalilnya dari mimpi seorang Habib, katanya mengatakan ziarah ke Tarim itu lebih utama daripada sholat walaupun badanmu sampai hancur. Lagi mana ziarah kubur bisa dianggap lebih utama daripada sholat? Padahal sholat itu kan wajib ya, sedangkan ziarah kubur itu sunnah teman-teman. Jadi memang mereka mau di Malaysia, mau di Indonesia, yang dibangga-banggakan tetap Tarim. Tapi anehnya nggak ada satupun di antara mereka yang mau pindah ke Tarim, tinggal ke Tarim gitu ya. Coba lihat, mereka tiap hari membanggakan Tarim. Tarim itu lebih baik lah, bahkan anjing-anjingnya di kota Tarim itu mulia katanya. Kita harus menjaga adab sama anjingnya. Ta'adab fit Tarim hatta ma'akila biha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim, mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Jadi sama anjingnya pun kita harus beradab gitu teman-temannya. Karena anjing di kota Tarim itu juga mulia. Betapa mereka membangga-banggakan Tarim, tetapi nggak ada di antara mereka yang mau menetap di Tarim. Baik itu mereka yang ada di Indonesia ataupun mereka yang ada di Malaysia, nggak mau pulang ke Tarim. Karena memang apa yang mereka katakan tentang kemuliaan Tarim itu kebohongan, bukan fakta. Itu hanya doktrin semata untuk menjadikan mukibinnya fanatik buta. Kembali lagi ke video yang tadi kita reaksi teman-teman. Ini kan tadi videonya berbahasa Malaysia nih ya. Wali biasa. Begitu ini bahasa Malaysia.
Apakah dia ini adalah seorang Ba'alawi atau hanya seorang mukibin, saya nggak paham ya. Cuman setahu saya di Malaysia itu tidak sembarangan orang bisa berceramah agama, apalagi di mimbar masjid. Karena di Malaysia itu ketat sekali perizinannya untuk bisa menjadi seorang penceramah agama. Ada yang namanya tauliyah. Tauliyah ini ya kalau kita di Indonesia bahasanya izin mengajar lah gitu istilahnya. Pemerintah Malaysia memberlakukan tauliyah atau izin mengajar ini ya tujuannya untuk menjaga agar masyarakat Malaysia terhindar dari pemahaman agama yang menyimpang. Tapi kok ada penceramah yang begini juga di Malaysia? Kemungkinan ini kecolongan kali ya pemerintah Malaysia. Semoga ditinjau lah ya sama pihak pemerintahan atau pihak kerajaan Malaysia. Karena sayang banget ya kalau negara Malaysia itu pada akhirnya juga tertular dengan kurofat-kurofat oknum Ba'alawi. Waduh, kacau jadinya. Ya contohnya bisa lihat di Indonesia bagaimana situasi orang-orang, keadaan orang-orang yang sudah tertular dengan kurofat-kurofat orang Ba'alawi ya, oknum-oknum Ba'alawi. Ada yang sampai jadi budak, kakinya dicium, bahkan ya jigongnya dicium. Mungkin ada orang Malaysia yang nonton video ini nggak ngerti apa itu jigong. Jigong tuh tai gigi ya. Tai giginya tuh dikasih ke mukibinnya karena katanya itu ada berkahnya juga. Ini video-videonya banyak semacam ini. Ternyata begini cara jadi mukibin. Saat Habibnya makan, ia hanya nungguin siapa tahu ada selilit yang bisa jadi jatahnya. Ya begitulah kondisi parahnya di Indonesia ya. Bahkan kiai kita itu direndahkan habis-habisan ya. Satu Ba'alawi yang bodoh, yang ahli maksiat, yang kotor itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Presiden kita dihina, polisi kita dihina, ditantang perang, TNI juga dilawan-lawan sama mereka. Intinya jangan sampai Malaysia seperti itu juga lah ya. Jadi sebelum tambah besar kurofatnya di Malaysia, sebelum tambah banyak penyebarannya, dicegah terlebih dahulu. Dan saya yakin ulama-ulama Malaysia itu banyak juga yang nggak setuju dengan kurofat-kurofat oknum Ba'alawi. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan ni, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya. Tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil. Dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka. Mereka pakarnya, 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tengok mengarut cerita dia. Padahal dulu dia hebat. Ketika orang hebat dah berkawan dengan orang cerita halu, macam tu juga akan jadi cerita halu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Nabi Nuh itu anak kandung. Kalau tak ikut Nabi Nuh, tak ikut Rasulullah, tak diakui. Innahu laisa min ahlik. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengaku ni keturunan Nabi, keturunan Nabi, tapi kalau tak ikut Rasulullah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan ahli keluarga Nabi. Walaupun ngaku seorang je lah, Allah tak akui. Nah emang bener ya, ada seorang ustadz besar ya, penceramah besar di Indonesia yang ketularan juga dengan kurofat-kurofat oknum Ba'alawi sampai menyebarkan kurofatnya juga, mengatakan di Tarim itu sengaja tidak diaspal jalan-jalannya, bukan karena miskin tetapi karena tidak ingin menutupi jejak kaki wali-wali kutub yang berjalan di sana. Padahal ya itu kurofat teman-teman ya. Nah, jangan sampai Malaysia tersebar juga kurofat-kurofat seperti itu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.